Hai hai hai. Ketemu lagi di pelajaran tematik, masih di tema 6, cita-citaku, tapi sudah memasuki subtema 3 yaitu giat berusaha meraih cita-cita. Oke, next. Sekarang kalian buka buku tematik 6, subtema 3, pembelajaran 1. Oke, next. Nah, seperti biasa, sebelum kita memasuki materi pembelajaran, kita harus tahu dulu nih tujuan pembelajaran kita hari ini apa. Yang pertama, kalian diajak untuk dapat mendeklamasi puisi. Apa sih mendeklamasi puisi? Nah, itu nanti di materi. Yang kedua, kalian dapat mengetahui pentingnya pelestarian makhluk hidup dengan membuat poster. Yang ketiga, mengetahui cara pelestarian makhluk hidup di lingkungan sekitar. Oke, next. Nah, kita mulai membuka buku catatan dulu ya. Kita akan mencatat. Sesuai dengan tujuan pembelajaran yang tadi, kalian akan belajar tentang deklamasi. Nah, kalian mencatat dulu. Di sini ada tentang deklamasi dan apa sih tanda jeda itu? Nah, kalian catat ya. Oke, next. Nah, tadi kalian sudah mencatat tanda jeda untuk mencari tahu bagaimana kalian mengucapkan puisi dengan nada tertentu. Nah, kalian sudah belajar arti jeda garis miring 1, 2, dan 3. Masing-masing mempunyai artinya. Nah, kalian sekarang coba membaca dahulu puisi Menjaga Alamku. Kira-kira di mana ya tanda jedanya? Oke, next. Tadi kalian sudah mencatat, juga sudah membaca puisi. Nah, sekarang kalian mulai melatih cara membaca puisi. Jangan lupa divideokan ya, nanti dikumpulkan. Nah, untuk membuat kalian mengingat lagi tentang tanda jeda, di sini sudah Ibu berikan beberapa penjelasan ulang tentang tanda jeda. Jadi, puisi yang sudah kalian baca tadi, kalian buat dulu tanda jedanya di mana, kemudian divideokan. Oke. Nah, di sini latihlah kembali cara membacanya dengan menggunakan tanda jeda yang sudah kalian buat. Oke, materi selanjutnya kalian buka lagi catatannya dan mencatat. Di sini kalian mencatat tentang keanekaragaman makhluk hidup. Sampai apa saja sih upaya pelestarian makhluk hidup? Salah satunya adalah upaya pelestarian tumbuhan. Dicatat ya. Oke, next. Nah, tadi kan kalian sudah mencatat tentang pelestarian makhluk hidup. Nah, sekarang kita akan membaca dulu yuk tentang sumber daya alam. Nah, di sini ada sumber daya alam mineral, merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jenis sumber daya alam tersebut memerlukan waktu yang sangat lama dalam pembentukannya. Waktunya tidak sebanding dengan cepatnya sumber daya alam itu digunakan untuk kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam mineral yang dimaksud berupa batuan dan bahan tambang. Batuan dapat berupa pasir, tanah liat, dan semen. Bahan tambang berupa emas, besi, batu bara, dan minyak bumi. Sedangkan sumber daya alam hayati berupa tumbuhan dan hewan yang menjadi sumber makanan manusia. Selain itu, tumbuhan dan hewan berperan untuk menjaga keseimbangan alam. Bencana alam yang terjadi salah satunya karena keseimbangan alam yang terganggu. Banjir di Jakarta karena sungai-sungai yang tidak dipelihara dan dijadikan tempat pembuangan sampah. Hal ini menyebabkan kerugian yang sangat besar
baik bagi manusia maupun bagi makhluk hidup lainnya. Alam dan sumber daya alam memang harus dijaga agar lestari. Semua orang dapat melakukan sesuatu untuk menjaga dan memeliharanya. Jika alam rusak, manusia dan makhluk hidup lainnya akan kehilangan tempat tinggal dan sumber kehidupan. Oleh karenanya, manusia harus dapat melestarikannya. Oke, dari bacaan tadi bahwa sumber daya alam itu tidak dengan sendirinya tercipta, tetapi juga proses pembentukannya, terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apakah sumber daya alam hayati juga bisa habis? Tentu saja, sumber daya alam hayati, tumbuhan dan hewan, kalau tidak dijaga atau tidak dilestarikan, maka jumlahnya akan semakin sedikit dan tidak jarang bisa juga akan punah. Karena itu, kita mempunyai kewajiban dalam menjaga dan melestarikannya. Jadi, tidak hanya kita menggunakannya saja. Contohnya, apakah pasir, tanah liat, dan semen bisa habis? Tentu saja. Kalau misalnya yang manusia membangun setiap hari kan pasti butuh pasir, tanah liat, dan semen. Kalau misalnya semua kita gunakan tapi tidak kita lestarikan juga, tidak dijaga, kemudian juga kita memakai dengan sewenang-wenang atau seenaknya, ya mungkin lama-lama pasti habis. Nah, dari cerita itu, kalian buatlah sebuah poster yang mewakili gambaran dari pendapat kalian tentang cerita ini, yaitu tentang sumber daya alam. Nah, poster ini kalian bisa buat di kertas HVS, ya. Oke deh. Nah, materi statistika dengan menyajikan data melalui tabel sudah selesai. Nah, sebenarnya menyajikan data dalam bentuk tabel ini tidak sulit. Karena itu, selamat belajar dan jangan lupa dikerjakan tugasnya. Sampai jumpa di materi berikutnya ya. Dadah, bye-bye. Oke deh, sampai sini ya materi pembelajaran 1. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye-bye.